Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani Sulaiman dengan NIM 22040755105 dari kelas C22E. Pada video ini, saya akan membahas tentang konsep dasar kebijakan pendidikan. Nah, apa sih kebijakan pendidikan itu? Kebijakan pendidikan adalah keputusan terencana dari pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mengatur, meningkatkan mutu, dan memperluas akses pendidikan. Nah, aspeknya mencakup kurikulum, kualitas guru, fasilitas, metode pembelajaran, hingga teknologi. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pendidikan di berbagai tingkatan. Nah, menurut para ahli, kebijakan ini juga berperan dalam alokasi sumber daya, kajian isu pendidikan, serta komunikasi antar pemangku kepentingan. Nah, tujuannya diantaranya adalah meningkatkan martabat manusia, membentuk warga negara yang demokratis, dan sebagai investasi jangka panjang untuk mensejahterakan masyarakat. Pada materi kedua, saya akan membahas tentang konsep dasar inovasi pendidikan. Nah, inovasi pendidikan adalah perubahan terencana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Inovasi ini bersifat baru, membawa perubahan yang berarti dan mencakup berbagai aspek seperti metode, alat, hingga kebijakan. Inovasi dapat datang dari atas seperti kebijakan pemerintah top down atau dari bawah seperti inisiatif guru dan sekolah bottom up. Modelnya antara lain berbasis penelitian, pengembangan organisasi sekolah, serta pendekatan sosial. Dalam menerapkan inovasi, kita perlu mempertimbangkan kebutuhan nyata, kesiapan sumber daya, kesesuaian sosial budaya, serta dukungan kebijakan. Nah, inovasi diperlukan karena banyak tantangan di dunia pendidikan seperti lonjakan jumlah penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan, hingga perkembangan teknologi yang cepat. Dengan inovasi yang tepat dan terencana, pendidikan kita bisa menjadi lebih responsif, relevan, dan bermutu. Selanjutnya, materi ketiga dalam video ini saya akan membahas mengenai formulasi kebijakan pendidikan. Nah, efektivitas kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan eksternal, kebiasaan organisasi, karakter pembuat keputusan, serta pengalaman masa lalu. Nah, untuk menghasilkan kebijakan yang relevan, proses perumusannya harus inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Artinya, semua pihak perlu dilibatkan sejak tahap identifikasi masalah, pencarian solusi, hingga evaluasi. Tapi tentunya pelaksanaannya tak selalu mudah, terutama di daerah terpencil. Karena itu, formulasi kebijakan harus mendukung peningkatan kualitas tenaga pendidik dan peserta didik melalui pelatihan, kesejahteraan guru, kurikulum yang relevan, serta pemanfaatan teknologi. Nah, berbagai pihak yang mempunyai peran penting seperti pemerintah, sekolah, guru, dunia usaha, LSM, hingga media semuanya berkontribusi dalam kebijakan yang berkelanjutan. Indikator keberhasilannya dapat dilihat dari akses pendidikan yang makin luas, mutu yang meningkat, serta dampak jangka panjang yang positif. Selanjutnya, pada materi keempat, saya akan membahas mengenai formulasi karakteristik dan proses inovasi pendidikan. Nah, inovasi pendidikan adalah ide atau metode baru dalam pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, inovasi pendidikan memiliki karakteristik seperti kebaruan, kebermanfaatan, dan kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Menurut para ahli, inovasi yang efektif juga harus memberikan keuntungan relatif sesuai dengan nilai pengguna, dapat dicoba dan dapat diamati hasilnya, serta mudah untuk diterapkan. Nah, proses inovasi bisa melalui dua cara, yaitu menciptakan sendiri atau mengadopsi dari pihak lain. Tahapannya yaitu melakukan penelitian, mengembangkan inovasi, menyebarkannya hingga mengadopsi secara luas. Faktor utama yang mendorong inovasi pendidikan adalah perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Hubungan antara sekolah dan lingkungan sekitar membuat inovasi terus berkembang dan relevan. Pada materi kelima, saya akan membahas mengenai legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan. Legitimasi dalam pendidikan berarti proses pengesahan resmi terhadap kebijakan agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan. Hal ini penting supaya kebijakan berjalan sah dan diterima semua pihak. Legitimasi memberikan kewenangan resmi menjaga stabilitas sosial dan mempercepat penyelesaian masalah. Prosesnya melibatkan bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, ahli, dan tokoh masyarakat melalui musyawarah atau voting. Setelah disahkan, kebijakan perlu dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi kebijakan berarti menyampaikan isi, alasan, dan cara penerapan kebijakan secara jelas. Agar komunikasi efektif, menurut Edward III, harus ada transmisi yang baik, kejelasan informasi, dan konsistensi antar pihak. Dengan begitu, kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan tanpa salah tafsir.
Selanjutnya, materi ke-6 yang membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan. Nah, implementasi kebijakan pendidikan ternyata dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, hukum, dan ekonomi, serta memerlukan strategi dan administrasi yang matang. Menurut Juliah 2020, fungsi utamanya adalah menetapkan arah kebijakan, menjadi pedoman tindakan, mengatur aktivitas pendidikan, dan mengelola kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Arah implementasi kebijakan di Indonesia yaitu berfokus pada diantaranya yang pertama, peningkatan akses dan kualitas pendidikan seperti melalui program Indonesia Pintar, yang kedua, pemerataan pendidikan lewat pembangunan sarana dan distribusi guru, serta penguatan pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai kebangsaan. Tujuannya adalah membangun sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkarakter bangsa. Selanjutnya, materi ke-7 membahas tentang strategi inovasi pendidikan. Nah, strategi inovasi pendidikan merupakan rencana sistematis untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, serta relevansi pendidikan agar mampu menjawab tantangan global dan lokal. Strategi ini bertujuan membangun keterampilan abad ke-21 pada peserta didik, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Strategi inovasi bersifat kompleks yang melibatkan berbagai pihak dan harus dirancang secara adaptif sesuai perkembangan zaman. Nah, terdapat 4 jenis strategi pendidikan. Yang pertama, strategi fasilitatif, yakni menyediakan sarana pendukung perubahan. Kedua, strategi pendidikan ulang, yaitu mengubah pola pikir melalui pelatihan. Ketiga, strategi persuasif, mengajak melalui pendekatan logis dan emosional. Keempat, strategi paksaan, yaitu perubahan yang diberlakukan secara langsung. Nah, dengan perencanaan yang matang, strategi inovasi menjadi kunci untuk membentuk generasi yang unggul, berkarakter, dan siap bersaing di masa depan. Nah, dengan strategi yang adaptif dan kolaboratif, pendidikan Indonesia siap mencetak generasi masa depan yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global. Demikian pembahasan ke-7 materi yang dibahas pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Mari terus berinovasi untuk pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.